Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang kami muliakan, agak 5 menit secara hukum. Secara hukum apa ibu-ibu? Amalan yang paling gadang pahalanya itu adalah taubat. Jadi yang menyelamatkan kita nanti di akhirat sebenarnya bukan ibadah yang kita karajoan. Ibadah ko iyo juo. Amalan ko iyo juo. Tapi yang pasti menyelamatkan kita nanti adalah taubat. Jadi taubat ko adalah tandanya Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi apapun kejahatan kita, apapun maksiat yang kita laksanakan di atas dunia ko, karajuan salah nanduo ko sebelum kita meninggal. Nanduo tu Pak Ustaz, istighfar untuk dosa kecil, taubat untuk dosa besar. Makanya orang-orang yang bertaubat di atas dunia sebelum meninggal dunia itu bisa dijamin. Berarti dosa-dosanya itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjamin kita nanti selamat nanti di akhirat. Itulah secara hukum apa ibu-ibu. Jadi jamaah yang berbahagia, ada sebuah ayat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya apa ibu? Ada sabananya dua waktu, dua masanya, dua waktunya. Kalau tiba nan waktu nan dua ko, pasti manusia itu lari ke Allah. Jadi orang kok kadang-kadang lengah ke Tuhan. Orang-orang kadang-kadang anggap enteng ke Tuhan. Dek nan duo ko alun tibo ka inyo. Makonyo inyo tu anggap enteng. Nan duo tu Pak Ustaz. Yang pertama, ketika orang tasasa ke mati. Ketika waktu terjepit ke mati. Kalau itu lari sadonya orang ke Tuhan tu. Makanya kalau tiba gampo sadoalah memang ucap tuh. Jadi manusia ko menjadikan agama ataupun Allah itu tempat pelarian. La tasasa barunya ke Tuhan. La terjepit barunya ke Tuhan. Makanya dalam Al-Quran ko apa ibu? Ada digambarkan oleh Allah cukup panjang ayatnya itu. Yang digambarkan oleh Allah dalam ayat itu apa ibu? Allah itu menguji manusia itu dengan musibah, artinya nyawa mereka terancam. Jadi kata Allah ketika mereka bahagia,
ketika mereka itu senang, ketika mereka itu gembira, ternyata Allah menguji inyo tuh. Ujiannya itu cukup berbahaya. Akhirnya terancamlah hidup mereka itu. Terancam mereka itu, maaf kata istilahnya, ya menghabisi nyawa terakhir. Jadi kata Allah dalam ayat itu apa ibu? Karena Allah menguji mereka, Allah mengancam mereka dengan kematian, Allah menguji mereka dengan bahaya, sifat manusia itu muncul dalam ayat kong. Apa sifat manusia itu yang muncul itu kata Allah? Da'aullah. Apa da'aullah itu Pak Ustaz? Mereka spontan berdoa kepada Allah. Inilah yang ambo pancing tadi awal tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sadoalahnya mereka itu berdoa kepada Allah. Ternyata apa ibu? Doa mereka itu indah lo dikabulkan Allah. Indah lo diijabah Allah. Indah lo dijawab Allah. Menurut orang kok. Menurut orang-orang yang terancam nyawanya cako, doanya tidak dikabulkan Allah. Orang-orang yang terancam tadi jiwanya tuh, orang itu dalam bahaya, walaupun mereka berdoa, ternyata doanya tidak lo dikabulkan Allah menurut mereka. Akhirnya lain anjaitana kata Allah. Lalu muncullah sifat yang kedua manusia itu. Apa sifat yang kedua itu? Kata Allah, sifat yang kedua itu adalah mereka spontan melaksanakan sebuah janji kepada Allah dalam bentuk najar. Bernajar mereka ke Allah. Ya Allah, ya Tuanku, kalau kami selamat, ya Allah, kami akan begini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuanku, kalau nanti saya lulus, anak saya begini, saya akan begini, ya Allah. Lalu mereka itu memasang najar ataupun melakukan janji kepada Allah. Jadi kewajibanku secara hukum Pak ada dua. Ada kewajiban itu Allah yang mewajibkan. Seperti salat, Allah yang mewajibkan itu. Puasa, Allah yang mewajibkan itu. Zakat, Allah yang mewajibkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang pemalih melaksanakan ibadah itu, inyo tu tidak tahu siapa sebenarnya yang mewajibkan salat kok. Siapa yang mewajibkan puasa kok? Ya Allah. Cip. Yang kedua, ada orang yang mewajibkan itu adalah bukan Allah. Yang mewajibkan itu adalah awak surang. Apa contohnya itu Pak Ustaz? Awak yang mewajibkan diri awak. Itulah yang dikenal dengan istilah najar. Jadi orang yang tadi yang dalam bahaya itu pun memasang janjilah inyo tu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah gitu. Kalau nanti saya selamat ya Allah, kami nanti akan begini. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau nanti kami selamat ya Allah, kami akan termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi dia Allah itu pengasih Pak, dia Allah itu pengasih Bu, Allah itu Rahman dan Rahim. Dek manusia ko cako laman doa, manusia tu cako laba janji lo ke Tuhan, dikabulkan Tuhan lah doa dan janji manusia tu. Doa yang diucapkan oleh manusia cako, najar yang diucapkan oleh manusia cako tu, dijawab oleh Allah. Artinya tu dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah? Palamma anjahum ijahum yabaguna fil ardi bighairil haq. Tatkala kukabulkan doa manusia tu,
kuterima najar manusia tuh. Ternyata kata Allah, mereka kembali semula melaksanakan maksiat. Dijawab Tuhan dalam ayatku, anda ada kata Allah, kamu malupoan doa kamu tu indah ada. Kamu cako malupoan najar kamu tu indah ada. Jadi tolong diingat ibu-ibu apa-apa ya. Matau salamoko pernah ibu apa banajar? Hati-hati apa ibu? Seumur hidup pun kita berdoa kepada Allah. Kalau belum terlaksana najar tu, indak diterima Allah dosa banajar tu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau ambo nanti sehat ya Allah, ambo akan bersedekah ke fakir miskin 20 orang, sehat inyo. Berarti sampai kini kalau belum ibu apa tunaikan najar tu, tetap itu dituntut Allah nanti sampai hari kiamat. Batu mau itu Pak Ustaz, di awak tu berjanji ke Allah. Sedangkan berjanji awak ke orang karena awak. Apalagi awak berjanji kepada orang. Makanya pernah menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa sabananya nanti kalau kita meninggal dunia apa Ibu, yang paling rumit urusan itu adalah persoalan utang. Karena kalau bukan utang, Pak, bisa kita bertaubat. Awak banyak dosa salam moko. Bisa Pak Ibu tuh. Tapi kalau utang tak bisa. Utang awak kasih mati awak. Wajib ahli waris membayar utang tu kalau ada harta warisan. Contoh lah Pak Ibu ya. Minum dulu Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh apa Ibu? Orang tua awak punya utang ke tetangga. Dan inyo pun indak dibayarnya do malaki inyo tu meninggal. Dah. Berarti utang orang gae berpindah kepada ahli waris. Sementara orang gaya awako adolo inyo tu meninggalan harta warisan. Kok rumah, kok tanah, kok para, kok sawah, kok ameh. Maka apa ibu? Ahli waris haram hukumnya memakan harta warisan sebanyak utang orang gaya itu. Makanya ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyatin yuso biha audain. Indak boleh awak tu membagi-bagi harta warisan sebelum ahli waris menyelesaikan paling tidak yang pertama wasiat, yang kedua utang. Tapi kalau lah selesai beko wasiat orang gaya, lah selesai lo utang, lah diumuman lo di masjid ko. Artinya kalau ada utang orang gaya, ko tibo ke awak untuk diselesaikan. Indak lo tibo, lah yakin lo ibu, lah yakin lo apa? Indak ada lah utang orang gaya ko. Anda ada, bagilah harta warisan tu kepada ahli waris. Jadi masalah najar cako apa ibu? Inge-inge salah di ibu ataupun apa-apa. Lai pernah awak rasanya banajar ke Allah. Jadi kalau banajar itu berjanji awak kepada Allah, ya Allah gitu. Kalau saya nanti begini, saya begini. Oke. Jadi kata Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah, orang-orang yang bernajar kepada Allah, ternyata mereka lupuan. Biasalah kecilnya. Lupunya. Kata Allah itu dosa besar.
Jadi dia itu dosa besar, kata Allah, dijawab Tuhan lah dalam Al-Quran. Ayat itu juga tuh Pak, panjang ayatnya itu. Falamma anjahum bijahum yabaguna fil ardi bighairil haq ya ayyuhan nas innama ba'yukum ala anfusikum mataul hayatid dunya summa ilaina marji'ukum farunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Jadi doa yang kamu ucapkan cako, kata Allah. Najar yang kamu ucapkan cako, kata Allah. Lalu kamu lupuan. Indah ingat lai kamu janjimu. Indah ingat lai kamu najarmu. Tidak ada. Tapi itu masuk dosa besar, kata Allah. Dah. Dikatakan Allah lah dalam ayatku, apa ibu, bahwa yang namanya doa cako, yang namanya najar cako, yang namanya dosa besar cako, akibatnya itu, unsurnya itu ada ampe itu. Jadi kalau ada kita mengarajuan dosa, apa ibu, ada awakku mengarajuan maksiat, ada di antara orang korupsi 1M, bazina inyoto, mencuri iolo, mampikna orang iolo, bagunjiang iolo. Kalau ada takarajuan di kita tu, apa ibu, indah baado, kata Allah. Cuma kata Allah, ingatlah 4 unsur kriteria tabiat dosa yang kamu laksanakan itu. Itu sih kata Allah. Indah ada, hantamlah bazina tu, hantamlah selingkuh tu, hantamlah membunuh orang, mampikna orang, manggunjiang orang, harta orang awak ambil. Ambo yang takut banawa bu harta warisan. Kalau ibu orang Minang, harta warisan diambil ibu sadonyo, sementara sanak laki awak ado. Tolong ingat bu yo, tanyolah saudara sanak laki awak tu, la ikhlas inyo tu mengagi harta warisan tu ke awak. Kalau harta tu kepadusi sadualanyo, itu adat bu, adat Minang tu Pak. Kalau dalam Islam dikatakan lizzakari mislu hajjil unsayain. Laki-laki itu harus mendapat 2 kali lipat dari perempuan. Pokoknya dalam Al-Quran kok kalau orang tua kita meninggal bu, lah ada satu lagi pembagian risiko. Bagian orang kaya sekian, bagian suami sekian, bagian istri sekian, bagian anak padusi sekian, bagian anak laki-laki sekian. Lah ada sadonya itu. Kalau tidak ada anak yang mendapat saudara, lah ada sadonya risiko kok. Jadi jangan awak tu berpegang teguh bakare hati lo jo adat Minang. Nambedo bako ko ikinda ikhlas lo beko sana awak yang laki-laki. Tapi kalau ikhlas ndak ada bu. Ikhlas nah, contohlah ambo bu. Ambo meninggal orang kaya tahun 2006 balik. Ambo ndak mendapatkan harta warisan do bu. Ambo sampaikan ndak usahlah ambo dapat bagian. Ambo lah karajo. Abang-abang salah yang mendapat harta warisan. Jadi orang tu tidak ada mengaji ke awak doh. Indah bahat tu doh Pak. Di awak tu lah ikhlas. Melepaskan hak namanya itu. Takhurus namanya itu. Tapi kalau pamannya harta tu awak bagi saya adalah seperti kejadian yang di maaf kata daerah pasar, daerah Gulai Bancah ke Banyu tu. Kejadiannya itu 3 tahun yang lewat. Jadi orang tu basana 2 padusi. 2 padusi. Ibu ko cie. Jadi yang ibu nan ketek ko kayo. Cuma indah ada anak padusi. Anak laki-laki nyo kaduonyo. Kabanyo yang laki-laki ko ke anaknya ko karajo di Padang Panjang cie, adi buki ko lah tinggal cie menghuni rumah orang gaya nyoko. Jadi pendek ceritanya meninggal duluan apanya anda ada.
Meninggallah amaknya. Pas meninggal amaknya, Pak. Meninggal amaknya, Bu. Langsunglah keluarga kakaknya yang pada situ mengusir anaknya yang laki-laki itu sadualahnya dari rumah tu. Dengan alasan ndak ada dalam Minang tu anak laki-laki mendapatkan harta warisan. Kau tolong dirubah Bapak Ibu ya. Ama orang meninggal mah. Apalagi laki-lakinya yang ditinggalnya. Kalau secara hukum kuat. Kalau hukum Islam. Itu tidak boleh di kerajuan itu ya. Makanya sampai ke pengadilan mereka itu. Baralah kamaluna awak ke pengadilan. Kok beko yang di pengadilan hakimnya kok tak tentunya hukum Islam. Bu, nih. Tidak tahu diuntung uni kok ya. Ama orang meninggal. Anaknya lain laki-laki. Nangka menerima harta warisan. Uni itu tidak menerima sebenarnya karena ada anak. Itu kalau ada masyarakat kita kobuyom. Ada harta warisan pada sisi yang mendapat sadualahnya. Sementara ada sanaknya laki-laki. Boleh ya Bu, tapi musyawarah. Ditanya laki-laki itu, lai ikhlas inyoto padusi yang mendapat. Kalau ikhlasnya, alhamdulillah. Kalau tidak berarti dibagi berdasarkan musyawarah atau berdasarkan hukum Islam. Kalau tidak, karena beku awatu di akhirat. Jadi apa Ibu? Kalau orang gaya punya utang, meninggal inyoto. Sementara harta warisan ada. Wajib Bu diselesaikan dulu harta utang itu dibayar baru dibagi harta warisan itu. Jangan langsung dibagi. Karena itu tuh. Sementara orang gaek yang meninggal kok, yang punya utang lama rasai. Oke, kita ceritakan yang tadi itu apa Ibu ya. Jadi kata Allah indah ba'ado kata Allah kamu lupawan doa kamu itu, kamu lupawan najar kamu itu, lalu kamu berbuat dosa. Indah ba'ado. Tapi kata Allah 4 yang harus Anda ketahui ketika Anda berbuat dosa. Yang sampai itu Pak Ustaz. Yang pertama kata Allah, innama baghyukum ala anfusikum. Ayat itu juga tuh Pak. Apa kata Allah terhadap orang-orang yang lupa janji, terhadap orang-orang yang banyak berdoa, terhadap orang-orang yang lupa dosanya? Kata Allah, innama baghyukum ala anfusikum. Yang pertama kata Allah, ingatlah dosamu itu tadi. Najar kamu tadi, dosa kamu itu tadi kata Allah akan kukembalikan kepada kamu sendiri. Itu kata Allah. Innama baghyukum ala anfusikum. Dosa yang kamu laksanakan itu kata Allah akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi dalam agama tidak ada dosa keturunan. Tidak ada dosa warisan. Di dunia konyo Bu awak bisa tolong menolong balaki bini. Anak jo orang tua bisa tolong menolong. Yang namanya bersaudara bisa tolong menolong. Kalau di akhirat tidak bisa Pak. Nafsi-nafsi, pribadi-pribadi kita di situ. Wala taziru waziratun wizra ukhra kata Allah. Tidak mungkin dosa si A kupindahkan kepada si B. Tidak mungkin. Si A yang berbuat dosa, ainyalah yang tanggung jawab. Makanya ibu-ibu apa-apa, ada anak ibu lah gadang lah tua beko, indak solat, indak ba'ado Bu, tapi ibu sudah mengingatkan. Mata beko, kalau kini kan mapata Bu. Anak bujang dan anak gadi-gadi kini kan kayaknya agak merata. Baku anak gadi kini yang muda-muda kini pemales solat apa ibu? Ikut tuh orang tuh online sampai jam 1:30 Pak. Main Facebooknya sampai jam 1. Main Instagramnya sampai jam 1. Tentu talambeknya jago.
Akhirnya lupalah salat. Inilah akibatnya itu. Tidak ada. Hantamlah ini itu tidak salat. Tidak berdosa kita sebagai orang gaib. Kalau awak sudah mengingatkan. Solatlah nak. Solatlah yung kejawab. Anda amalnya solat, ya udah. Inilah yang bertanggung jawab dengan dosa yang dilaksanakannya. Kenapa kata Allah? Innama bagyukum ala anfusikum. Dosa itu kata Allah akan dikembalikan Allah kepada orang yang bersangkutan. Cik. Yang kedua, baalai dosa itu Pak Ustaz. Baalai maksiat itu Pak Ustaz. Baalai kejahatan tu. Yang kedua kata Allah. Innama bagyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya. Nomor 2 kolala yang paling parah kau. Nomor 2 tu Pak Ustaz kata Allah. Kamu korupsi, kamu bazina, kamu memfitnah orang, kamu menggunjing orang, harta orang awak ambil, piti orang awak ambil. Indah ba'ado kata Allah, tapi ingatlah kata Allah. Itu semua yang kamu laksanakan itu adalah mata'ul hayatid dunia. Itu hanya kesenangan dunia. Betul apa kata? Korupsi awak 1M untuk dunia. Awak berzina, dunia. Awak memfitnah orang, dunia. Awak mengambil harta orang, dunia. Awak menghina orang, dunia. Jadi kata Allah, maksiat yang kita laksanakan itu Pak, dosa yang kita laksanakan itu Bu, ternyata itu hanya kesenangan dunia. Tidak lebih dari itu. Contohlah Pak Ibu ya, kok sia orang yang indak salat subuh sampai jam kini kok ngandailah habis waktu subuh. Kok ada masyarakat kita indah salat subuh? Yang dapat inyo, ndak ada. Paling dunia lamanya kecilnya lalu, itu yang dapatnya. Dunia yang diperolehnya tu. Mata'ul hayati dunia kata Allah. Itu hanya kesenangan sifatnya sementara dan itulah yang namanya dunia. Oke Pak Ustaz, yang pertama tadi bahwa dosa itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Oke. Yang kedua, dosa itu hanya kesenangan dunia. Oke. Ditambah Allah lain, 2 lain. Yang nomor 3 itu Pak Ustaz, dosa yang kamu laksanakan itu, kejahatan yang kamu laksanakan itu, maksiat yang kamu kerajuan itu kata Allah, summa ilaina marji'ukum. Nomor 3 kok. Tu Pak Ustaz nomor 3 tu kata Allah, indah ba'ado kamu indah solat, indah ba'ado kamu mencuri, indah ba'ado kamu bazina, indah ba'ado kamu ambil harta orang. Tapi ingat kata Allah, summa ilaina marji'ukum. Kamu akan mati. Bako dihubungkan Allah Pak Ustaz dosa dengan kematian. Bako dihubungkan Allah Pak Ustaz maksiat dengan wafat. Bako dihubungkan Pak Ustaz antara kejahatan dengan meninggal. Yang pertama apa Ibu? Ini nasihat yang paling bagus untuk kita apa Ibu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Jadi orang tu kadang-kadang leluasanya mengarajuan dosa tu tidak ada panganatu untuk mati. Cik. Yang kedua Pak Ustaz, makanya dosa tu dihubungkan Allah dengan kematian. Ingat apa Ibu kata Allah, kejahatan yang kita laksanakan itu, siksanya itu yang pasti sesudah mati. Kalau di dunia kadang-kadang kita aman-aman situ Pak.
Kalau di dunia aku kadang-kadang kita aman. Contoh, semua orang tidak sholat, sehat loh nyo. Semua orang korupsi, sehat loh nyo. Indah ada kata Allah. Yang pasti kata Allah, dosa yang kamu laksanakan itu kata Allah adalah setelah mati nanti baru kamu dapatkan siksa ataupun azab. Itu kata Allah. Makanya kematian itu kata Allah puncak daripada penyesalan seseorang. Kalau di dunia kadang-kadang orang anggap enteng. Di dunia aku kadang-kadang orang anggap enteng kalau dia berdosa. Biasalah kecilnya. Biasalah kecilnya. Buktinya apa? Ada orang sebulan tu dah adanya solat dah. Sebulan, jangankan sebulan, setahun pun dah adanya solat dah. Ada. Palingnya tu solat Idul Fitri, Idul Adha, 2 kalinya solat dalam setahun itu. Tapi ingat apa ibu ya, kalau ada orang melaksanakan solat Idul Adha, Idul Fitri, sementara ini itu tidak melaksanakan solat subuh yang wajib, tidak diterima Allah tu apa? Lebih baik apa ibu solat subuh awak tidak usah awak ikut Idul Fitri, tidak ada. Karena Idul Fitri hukumnya sunai, subuhnya hukumnya yang wajib. Oke Pak Ustaz, dosa itu kembali kepada orang yang bersangkutan. Oke. Dosa itu kata Allah kesenangan dunia. Oke. Dosa itu kata Allah indah ba'ado kamu kerajuan. Tapi ingatlah kata Allah, kamu akan meninggal. Kamu akan mati. Kamu akan wafat. Yang terakhir apa kata Allah? Kepuncaknya kok sebenarnya apa ibu? Apa kata Allah? Summa ilaina marji'ukum panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke. Dosa itu akan kukembalikan kepada kamu. Oke. Dosa itu ingat kata Allah, kesenangan dunia cuma tuh. Yang ketiga kata Allah, dosa yang kamu laksanakan ingat kamu akan mati. Yang terakhir apa kata Allah? Panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kamu nanti dosa yang kamu laksanakan, dosa yang kamu perbuat, kejahatan yang kamu kerjakan, kalau nanti kamu meninggal dunia kata Allah, akan kubongkar semua kejahatan yang kamu laksanakan di atas dunia. Di sinilah nanti penyesalan kita itu. Panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dosa yang kamu laksanakan di atas dunia kata Allah akan kubongkar nanti di akhirat. Di dunia kunyo awak tu maaf kata mulia munafik. Contohlah di Ustaz Pendi itu elok alun tentu bu. Ibu apa datang tu siapa Ustaz Pendi sebenarnya? Yang tahu kejahatan Ustaz siapa? Ya awak. Kalau apa? Ma tahu. Batamu sawa sekali 2 minggu, sekali sebulannya. Batamu di masjid lah. Makanya ada dalam hadis sebenarnya beliau, siapakah orang yang tahu kejahatan kita? Contoh ibu, siapakah orang yang tahu maksiat yang dikerjakan ibu? Contoh apa? Siapakah orang yang tahu kejahatan yang dikerjakan apa? Atau Ustaz, siapakah orang yang tahu kejahatan Ustaz? Jawabannya adalah orang yang dekat dengan awak. Orang yang paling dekat jo awak. Pasangan awak tahunya tu. Contoh Ustaz, bini awak tu tahunya kejahatan awak. Keluarga awak tahu tu. Tetangga awak tahu tu. Saudara awak tahu tu. Makanya untuk meneliti orang itu apakah orang elok ataupun tidak apa ibu, tanyalah orang yang paling dekat Jawa. Itu makanya dalam agama kalau pernikahan harus ada tunangan. Khitbah namanya itu Pak. Untuk apa ada tunangan itu Pak Ustaz? Biar awak tahu siapa keluarganya. Ba'a keluarganya.
Orang itu pun tahu ju awak. Jadi awak tu saling kenal. Ba'a parangai, ba'a sifat, ba'a karakter keluarga awak tu sadualah. Jadi apa ibu, kesimpulan kita seperti yang saya sampaikan cakup masalah dosa, ternyata yang pertama kata Allah, dosa itu akan kembali kepada kita sendiri. Yang kedua kata Allah, dosa itu sifatnya kesenangan dunia. Yang ketiga, dosa itu kata Allah, ingatlah setelah mati nanti kita akan disiksa. Yang terakhir kata Allah, dosa yang kita laksanakan di atas dunia kata Allah, ternyata nanti di akhirat akan dibongkar semua kejahatan yang kita laksanakan di atas dunia. Mudah-mudahan kita, apalagi ini tanpa kita sadari apa ibu, tinggal beberapa hari lagi, alhamdulillah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kalau sempat nanti kita alhamdulillah ada di bulan Ramadan apa ibu, perbanyaklah ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, perbanyak amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Kini tugas kita adalah memasang niat dan yang kedua memasang target. Apa target awak nanti selama bulan Ramadan? Tapi semua itu akan kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi